kita akan masuk ke global theater tadi. Jadi saat ini ada 70 negara terikat dengan obor. One Belt, One Road. Semua di belt diikat dengan satu, roadnya ke Beijing semua. Jadi cara dia memprinting yuan adalah berbasis project di negara orang. Saya ulangi lagi. IMF memprinting money dolarnya menggunakan project di negara lain, dan itu sekarang ditiru oleh obor One Belt One Road-nya dia. Jadi negara-negara 70 negara, ada Pakistan, ada Sri Lanka, Papua Nugini. Mungkin 60% portfolionya diambil oleh obor tadi. Jadi dia ngeprint yuan berbasis project di negara lain gitu ya. Nah, apa yang Amerika lakukan adalah Amerika mau melakukan deoborisasi. Jadi dia mau cara membuat miskinnya proyek obor itu adalah deoborisasi. Jadi kalau Trump menang, menurut saya Cina lewat gitu. Tapi Trump ini compang-camping sekarang karena globalis cabal, si kaum Bilderberg sangat benci sama Amerika. Karena globalis cabal itu sudah kawin sama Partai Komunis Cina, sehingga seluruh proyek globalis semua ada di Cina. Jadi sekali lagi, ini menarik nih. Cina pasang badan sebagai underlying, sebagai pondasi dari seluruh globalis cabal. Cina bermain karena globalis senang sama negara otoriter. Gitu, dia nggak senang sama negara demokrasi. Otoriter kan one man, suara pemimpin langsung diikuti suara rakyat nggak mau disikat rakyatnya gitu ya. Dan itu anti demokrasi gitu. Nah, globalis cabal ini anti kemanusiaan. Mereka mendukung aborsi, mereka mendukung LGBT gitu ya. Sementara itu bukan portfolionya Bosman. Portfolionya Bosman adalah kita mendukung life. Kita anti aborsi, orang aborsi kita nggak boleh. Kita nggak mendukung LGBT dan lain sebagainya. Dan ini mau clear, saya mau katakan. Jadi sekali lagi, Indonesia harusnya bagaimana gitu ya. Saran saya, Indonesia adalah tidak ke Amerika, tidak ke Cina, tapi bukan netral. Sekali lagi, ini harus diingat deh. Netral itu artinya nggak ada posisi. Nah, kita harus ambil posisi. Jadi saya berharap Indonesia ke depan memanfaatkan konflik kisruh ini. Saya udah pernah cerita tentang choke point. Sekarang kita nggak bicara itu. Kita ada lagi untuk menyelesaikan masalah itu adalah, nah ini. Jadi sahabat semua, kira-kira 2 minggu yang lalu saya membuat video yang ternyata sangat menggemparkan, karena video itu adalah The Secret Meeting That Changed Indonesia, di mana saya terinspirasi dengan peristiwa tahun 89, di mana ada The Secret Meeting That Changed China, di mana China merubah center of gravitatis atau pusatnya dari menjadi independen, menjadi tidak bergantung pada IMF. Dia punya ukuran sendiri, dia punya hukum dagang sendiri, dia punya meteran sendiri, dia yang dia lakukan dan membuat China sebesar sekarang. Dan itu sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan China, bahwa Indonesia waktunya sekarang. Kenapa waktunya sekarang? Saya mau terangin. Nomor 1, 2 negara lagi perang, dan ini adalah perang benar-benar pasti terjadi. Dan begitu mereka memenangkan perang, misalnya Tiongkok memenangkan perang, ya sudah, dunia akan rule by Tiongkok. Kemudian kalau Amerika menang, ya rule by Amerika gitu ya. Dan kita tahu bagaimana Amerika rule the world-nya gitu ya. Nah, sekarang who will win? Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Dimanapun perang, panjang syaratnya ya. Kalau perangnya panjang, dua-duanya hancur gitu ya. Maka itu saya mungkin orang yang paling aneh mengharapkan ini perang fisik, benar-benar tembak-tembakan, dan perangnya lama, dunianya hancur dua-duanya. Ini kesempatan kita unggul. Itu satu. Yang kedua adalah kita ini mau mengingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda orang paling beruntung sedunia, di mana Anda saat ini mempunyai suara di partai itu lebih dari 60%. Bahkan saya menduga lebih dari 70%. Kalau Anda udah dapat 70%, 2/3 suara lebih, Anda absolut. Dan ini bagus. Kenapa bagus? Karena kalau politiknya gonjang-ganjing, Anda nggak kontrol, Anda tidak bisa melakukan apa yang akan kita sarankan, ya. Jadi saya ada 2. Nomor 1, kenapa saya sebut time is now gitu ya. Pak Jokowi nggak bisa. Saya sengaja sekarang bicaranya kepada pemimpin tertinggi yang secara sah Anda berkuasa. Saya mau mengingatkan, Pak, ini perang, gitu ya. Perang ini Anda harus ubah seluruh pemainnya yang jago perang, gitu.
Percaya saya, kalau Anda masih pakai tim yang lama bukan tidak dipakai, tapi Anda harus punya tim cadangan baru yang untuk menggunakannya. Jadi gini Pak Jokowi, Anda punya kekuasaan sangat absolut dan itu luar biasa. Di negara demokrasi Anda dapat 2/3 suara atau lebih. Ini momennya, itu satu. Kedua tadi, negara besar lagi perang, yaitu China sama Amerika lagi perang. Karena perang besar ini terjadi, mereka sebenarnya fokusnya di negara masing-masing. Mereka nggak fokus sama Indonesia. Ditambah lagi. China sekarang ada hujan yang hampir 30 hari. Begitu salah satu dam besar jebol, China dipukul dari dalam. Dan Amerika ada COVID di dalam negerinya, gitu ya. Jadi dalam negeri masing-masing bermasalah nih, gitu. Kemudian luar negerinya mereka perang. Mereka nggak mungkin mikir tentang Indonesia, percaya saya. Mau itu mindahin pabrik ke Indonesia apa segala macam, itu nggak gitu-gitu amat. Swasta doang, itu bukan negara, gitu ya. Kemudian Anda punya kekuasaan yang bisa Anda drive ke kiri semua, ke kanan semua, gitu ya. Kemudian ada hal yang menarik Pak Presiden yang terhormat. Anda menerbitkan surat bahwa saat ini negara dalam keadaan darurat COVID, gitu ya. Dengan undang-undang, dengan perpu, saya lupa perpu atau perpres ini ya, bencana nasional ini, Anda bisa lead negara ini menjadi sangat ngebut, di mana dunia yang lainnya akan lumrah. Iya dah, nggak apa-apa deh, gitu ya. Dan terakhir yang nomor 4 Pak Jokowi, saat ini semua negara melakukan yang namanya deglobalisasi. Deglobalisasi artinya dulu kan ada namanya global supply chain. Jadi ini nyuplai ke sini, rumit sekali global supply chain. Sekarang banyak negara yang lagi diblok, lagi nutup, lagi mau perang dan lain sebagainya. Jadi deglobalisasi adalah every country for their own. Jadi Indonesia untuk Indonesia, Singapura untuk Singapura dan lain sebagainya. Jadi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia bisa makan dengan bangsanya sendiri. Kalau ke Singapura, begitu deglobalisasi langsung shrinking 40%. Bapak tahu bahwa dia mendadak langsung turun ekonominya 12% dan shrinkingnya itu 40%. Jadi mengecil mendadak volumenya. Korea Selatan sudah mengecil gitu karena nggak ada bahan baku. Indonesia nggak ada masalah, Indonesia nggak akan mengecil. Dan sekali lagi yang kita mau ingatkan, dengan 4 hal itu, maka yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang China lakukan. Kita tiru, jangan ngikuti maunya China, tapi tiru langkah China. China 30 tahun yang lalu, saya udah berkali-kali bilang, dia menerbitkan renminbi dengan yuan berbeda. Renminbi berdasarkan project, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak lagi menciptakan printing money fisik, karena itu zaman dulu. Sekarang sudah ada blockchain. Blockchain ini kita bisa printing yang namanya e-renminbi. Ini kalau kita China. Dia sudah melakukan e-renminbi. Mulai Mei dia melakukan e-renminbi dan puncaknya 2021 dia akan melakukan e-renminbi. Dia menggunakan digital currency berbasis blockchain. Nah, apa yang kita lakukan? Kita juga sama. Gunakan e-rupiah untuk membangun ekonomi Indonesia seperti halnya e-renminbi. Sama persis copy paste dan Anda nggak usah ragu-ragu Pak. FGD mikir dulu INA itu. Pak, saat ini kalau mau menggunakan cara pemikiran bos-bos kita, pejabat-pejabat kita yang masih dengan cara Keynesian, masih dengan cara ini nanti inflasi segala macam, di digital blockchain nggak bisa korupsi. Orang datanya kita tahu kan, trusted open ledger gitu ya. Jadi cara bantunya kemana? Ke UKM industri nomor 1, UKM yang trading nomor 2, tapi trading lokal, jangan ada import dan ekspor. Jadi UKM kalau mereka misalnya perlu duit 1 miliar gitu ya, mereka punya jaminan katakanlah project aset mereka bisa kita valuasi kok, aset mereka 500 juta gitu ya, kasih 300% Pak, bukan kayak kredit bank sekarang punya 1 miliar keluarin cuma 70%, punya 1 miliar keluarin 3 kali lipat. E-renminbi sorry ini kebanyakan Cina otak gua. E-rupiah tadi adalah Anda cuma digital, nggak perlu ngeprint, nggak usah ngabisin kertas, langsung pindah. Dan infrastrukturnya sudah ada OVO, sudah ada GoPay, sudah ada Dinaran. Anda udah pakai Dinaran, tinggal distribusi aja, tinggal mau 3 miliar tadi untuk sektor produksi. Pokoknya 5 tahun mereka nyicil setiap bulan berapa, balik. Saya yakin Pak, kalau Bapak lakukan itu, ekonomi Indonesia, terutama industri Indonesia akan the best in the world. Pada saat mereka perang ini Pak, kita nyolong di tikungan. Jadi 2024 kita bisa number 1 country, bukan number 4 atau
Coopers pernah bilang kita akan Big Five. Enggak, Pak. Amerika kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen, Pak. Saya bikin Amerika sama Cina malah perang, Pak. Kasih gue satu pesawat kapal induk, kapal perang. Saya tembak satu nuklir ke Cina. Nanti Cina bilang tuh Amerika tuh, ya udah biar tembak-tembakan. Udah kita yang masuk duluan. Kalau perlu gue jadi bajingannya, Pak. Jadiin gue persona non grata, Pak. Orang yang tidak disukai dunia, Pak. Kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen. Saya masuk, saya tembak itu satu rudal ke Cina, terus nanti tembak-tembakan, mereka perang, Pak. Mereka perang, kita manfaatin untuk membangun ekonomi. Saya dibenci dunia nggak apa-apa, Pak. Tapi dicintai tanah air nggak apa-apa, Pak. Jadi agak gila sedikit lah, Pak. Dan usul-usul ini mudah-mudahan membuat sisi lain bernegara, sehingga ekonomi kita maju bareng. Jadi dulu, Pak, di tahun 45 ini saya ngomong sengaja kepada pemimpin dan pejabat negara lainnya. Bapak, Ibu, mungkin ada yang Ibu. Di tahun 45 kita merdeka karena common sorrow. Menderita bersama, gitu ya. Sekarang ini ada yang seneng, ada yang susah. Jadi sekarang kita nggak kompak. Jadi cara untuk membuat bangsa kita ini kompak satu, Pak. Cepet-cepet buat common happiness, Pak. Cepet-cepet buat senang bareng. Jangan susah bareng, Pak. Kita udah capek tahun 45 aja kita susahnya. Kalau sekarang ke depan kita harus buat common happiness. Kita mau senang bareng, Pak. Cara senangnya bareng gimana? Pegang masing-masing duit untuk sektor produksi, Pak. Begitu UKM sektor produksinya dibangun, Pak, 97% angkatan kerja itu adalah di tangan UKM, Pak. Gak usah mikirin perusahaan yang gede-gede itu yang bilion-bilion dolar pakai ngutang asing lagi. UKM aja, Pak, dengan rupiah selesai masalahnya. Saya yakin Bapak dan pejabat semua yang saat ini menjabat nggak ribet ke otaknya. Nggak usah bawa seorang Sontoloyo ini ke istana atau ke menjabat, Pak. Cukup konsepnya diterima, saya sudah happy, Pak. Karena kalau bangsa kita happy, ya kita happy. Dan selesai masalahnya, kita menjadi champion, menjadi pemenang. Jadi tanpa panjang-panjang, sahabat, itu adalah cerita mengapa the moment is now, waktu sekarang. Bisa nggak tahun 2021? Nggak bisa. Bisa nggak nanti 2024? Nggak bisa. Waktunya tuh sekarang gitu ya, pondasinya ini dipasang. Kasih 6 bulan lah untuk buat rupiah itu. Bapak buat badan usaha, bukan badan usaha, mungkin badan otorita tentang keuangan. Sesederhana itu, Bapak. Jadi saya pikir bicara dengan Pak Presiden, mungkin saya nggak pernah bisa waktu, Bapak terlalu sibuk. Karena kalaupun saya diundang ke Pak Presiden, saya nggak mau duduk di depan meeting room. Saya minta waktu dengan Bapak adalah jagongan, Pak. Kita sarungan, saya ngeteh, Pak, saya nggak ngopi ya, Bapak yang ngopi gitu ya. Jadi kita jagongan, Pak. Ngomong santai, Pak. Nggak ngomong struktural, kita ngomong santai. Jadi kalau itu dilakukan saya mau, Pak. Ketemu panjenengan, kita ngobrol, ngarol ngidul, terus sharing, dan saya sederhana, Pak, orangnya, Pak. Saya nggak minta jabatan, saya minta Bapak yang melaksanakan karena Bapak megang mandat untuk menerbitkan e-rupiah. E-rupiah itu solusi. Semua infrastrukturnya ada, Pak. Dan saya tahu tim Bapak kuat, gitu ya. Oke, kita udah cerita untuk Pak Presiden, sekarang kita untuk sahabat semua yang ada di rumah, bahwa sahabat semua, kita tahu bahwa Singapura sedang resesi dan Korea Selatan sedang resesi. Apakah kita resesi? Percaya saya, beda Indonesia. Indonesia itu saya nggak melihat, karena gini, saya punya beberapa sahabat, saya punya organisasi, usaha dan semacam. Kita udah review di selama corona, ternyata hampir turun penjualan itu kecil sekali. Dan kebanyakan yang turun karena di masa COVID, boleh jujur, ini saya sesama pengusaha kita share. Bahwa ternyata di bulan-bulan sebelum corona, di November, Desember itu memang sudah bergerak turun. Jadi saya ngobrol sama teman-teman, saya bilang, lo banci kalau lo mengatakan gara-gara corona bisnis lo turun. Jujur deh, bahwa sebelum corona lo udah turun kan? Iya. Nah, itu sahabat semua, bahwa sebenarnya sebelum corona ada yang sudah mulai bergerak turun. Itulah yang kebanyakan yang kena. Tapi kalau yang sebelum corona biasa-biasa, setelah corona turun sedikit, habis itu naik lagi sekarang gitu ya. Nah, jadi ke depan jangan takut teman-teman, gaspol aja semua. Jadi apapun usaha Anda, gaspol, Anda produksi gaspol aja gitu ya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit apa yang membuat saya exciting gitu ya. Jadi saya bersama beberapa teman nanti akan membuat suatu bidang baru. Sekali lagi ini udah nggak bicara geopolitik, kita bicara bisnis dulu, karena saya pengen menolong teman-teman UKM ini dengan aksi nyata gitu ya.
Teman-teman, kita tahu kalau kita beriklan, menggunakan keluar uang di Facebook Ad, kita ngeluarin di IG, mengeluarkan uang di TV, dan itu biayanya mahal. Dan ada tempat yang luar biasa yang tempat tersebut murah, tapi saat ini belum dikelola dengan benar. Jadi rencana kita ke depan, kita akan punya platform baru di mana jualannya adalah numpang di para selebriti. Selebriti ini, anggap kita ambil sahabat saya namanya R aja. 1 bulan itu 300 juta viewer dia, gitu ya. Kemudian ada A, ada G, gitu ya. Ada beberapa A, ada S gitu ya. Saya lihat namanya ada D. Terus kalau di total ternyata lebih dari 600 juta viewer per bulan. Dan Anda tahu kalau 600 juta itu viewer TV mana? TV itu kalau rating 3 tuh penonton 3 juta gitu. Kalau net TV ya 1, gitu juta. Ini kalau ratingnya 60 jadinya gimana? Yang nonton 600 juta gitu ya. Gitu ya. Nah, dulu kalau beriklan sama mereka sebagai endorser Anda bayarnya mahal. Percaya saya. Dengan 2 juta sekarang mereka mau. Gitu. Dengan 5 juta sekarang mereka mau. Dan Anda di view sama 5 juta orang. Ini terobosan karena yang kita lakukan adalah demokratisasi produk. Jadi daripada mereka beriklan 1 orang bayar 50 juta untuk jadi endorser ke dia, dia mau terima 2 juta tapi sekali ngiklan ada 20 perusahaan, dia dapat 40-50 juta juga, kali 30 hari dia 1,5 miliar juga. 1,5 miliar juga. Anda mulai paham maksud saya. Dan kami akan buat apps-nya. Ini semua akan menjadi terobosan karena mereka concern atau mereka peduli dengan sahabat semua UKM ini. Jadi sekarang Anda beriklan, boleh dengan Facebook Ad, boleh dengan TV nasional, tapi ini kita akan menjadi the new MCN, namanya multi channel network. Jadi kita bisa pakai seluruh sosial media dan harganya demokratisasi. Anda mulai ngerti maksud saya? Ya, nanti surprise selalu berlanjut. Jadi harus ada sesuatu yang baru dari Bosman. Dan Anda melihat foto-fotonya udah mulai lihat, oh sama ini ya mau join, sama ini mau join. Jadi kalau top 20 trendsetter di dunia sosial media mendadak bekerja sama-sama kita dan mereka mau melakukan demokratisasi, produk Anda kira-kira bakal laku apa enggak? Itu aja jawabannya. Dulu Anda masang iklan tuh 20 juta per 20 detik di TV nasional. Penontonnya berapa? Anggap acara yang paling top, paling juga 5 juta gitu. Sekarang Anda dengan harga yang lebih murah, lebih mungkin cuman 30%-nya Anda bisa mengiklan. Anda mulai kebayang ya apa yang akan kita lakukan. Dan ini semua kami ciptakan adalah untuk teman-teman semua agar menjadi berdaulat. Jadi ini adalah new konsep, new business model di mana market share-nya atau viewer-nya lebih besar dari TV nasional. Terobosan, dan kita terus menciptakan konten-konten. Sekali lagi kita nggak menciptakan konten, mereka yang punya konten dan mereka yang ciptain konten. Jadi talent sudah ada, konten sudah ada, tinggal Anda produknya mana gitu ya. Bapak, Ibu, sahabat semua, Anda mulai kebayang bahwa bisnis jadi simpel kalau sama Bosman, dan syaratnya adalah murah tapi demokratisasi, murah tapi banyak gitu ya. Jadi budget Anda mengiklan, katakanlah sebulan berapa, Anda pasti mengiklan. Kalau Anda punya produk, Anda pasti mengiklan gitu ya. Dan kalau iklannya misalnya dulu Anda keluarkan 10 untuk mendapatkan 30, sekarang kalau iklannya diturunkan jadi separuh tapi itunya naik 2 kali lipat, Anda mau nggak gitu? Dengan apa? Platformnya ini yang kita gunakan adalah bergabung dengan teman-teman yang merupakan konten terbaik. Jadi mudah-mudahan kebayang apa yang akan kita lakukan, dan itu semua nanti kita akan bicarakan pada saat Bosman Expo. Ini ada surprise buat Anda semua. Dan berikutnya yang akan kita bicarakan adalah saya akan menantang teman-teman untuk membuat TV channel baru atau YouTube channel baru, dan kita akan buat saya akan minta konten-konten Anda, saya akan menantang konten Anda untuk mengisi. Saya cuma ngasih pengandaian gini. Kalau kita punya 50 channel nih, kalau kita bersama-sama, ini ada berapa orang nih sahabat kita sekarang? 12.000. Yuk kita buat channel bareng-bareng ya. Kalau kita punya 50 channel di YouTube, dan kita ngambil dari AdSense saja, ngambil dari iklannya aja. 50 channel di mana satu hari viewernya 100.000 aja gitu ya. 100.000 bukan angka yang ajaib, ada cara banyak untuk kita beramai-ramai untuk membuat 100.000 viewer per konten kita. Jadi kalau 50 acara atau konten ditonton 100.000 sehari, itu 5 juta per hari, dikalikan 30 hari itu 150 juta. 150 juta viewer itu dari AdSense-nya antara 2 sampai 3 miliar. Ada yang mau ikut?
banyak yang akan kita buat dan modalnya murah-murah. YouTube-nya pasti laku karena kita udah tahu algoritmanya, kita udah nemu ini, dan produk itu akan banyak sekali. Saya kasih contoh misalnya, saya akan buat, kalau Anda mau join boleh, kartun horor gitu ya, serial lucu, horor, serem, tapi nggak berdarah-darah, kartun, musiknya bagus, ini bagus, dan murah biayanya gitu ya. Ini saya kasih contoh. Kemudian kartun Kapten Dinaran bentar lagi akan launching. Itu murahnya minta ampun. Jadi saya encourage bahwa di rumah Anda bisa punya sektor produktif, yaitu mengaktifkan YouTube Anda dan gabung dengan kami supaya kita punya multi channel network. Karena di belakang kita adalah teman-teman ini. Jadi gini, kita harus berjamaah, kita harus sama-sama, kita harus gandengan. Dengan gandengan bersama-sama itu namanya demokratisasi. Kita menjadi bareng-bareng dan apa-apa jadi murah gitu. Apa-apa jadi bareng-bareng. Coba kalau Anda mengiklan ke satu orang, katakanlah seorang artis cewek terkenal, ngiklan di tempat dia bisa 50 juta dan belum tentu dapat 1 juta yang lihat. Tapi kalau itu dipecah di 10 artis, termasuk Anda punya YouTube channel, mungkin dengan 20 juta penontonnya udah 2-3 kali lipat, mungkin dengan 10 juta. Dan artis tadi lebih baik dia dapat 5 jutaan atau 3 jutaan tapi dari 30 biji, 100 juta juga gitu ya. Kali 30 ya dia 3 miliar juga, happy juga gitu ya teman-teman. Dan ini akan menjadi, Anda juga nanti akan bisa, produk Anda atau konten Anda juga akan kita lewatin. Jadi kita tahu saat ini dunia iklan ada 120 triliun a year anggarannya. Kalau kita dapat berapa? 10%? 10 triliun mau berbagi gitu ya. Caranya gimana? Kita harus membuat yang namanya multi content network. Dan saya membuka tawaran ini semua ke Anda semua, dan kalau mau menghubungkan saya nanti kasih nomornya, nanti di IG channel kita akan kasih tahu. Teman-teman, mungkin hari ini kita tidak terlalu berapi-api untuk bercerita seperti kemarin tentang nasionalisme. Tapi itu adalah ciri kita. Kadang-kadang kita bicara bisnis, karena itu bagian part of our life. Kadang-kadang kita bicara kesehatan, kadang-kadang kita bicara geopolitik, kadang-kadang keulang lagi cerita tentang dunia bahwa kita harus tahu. Tapi sekali lagi di ujung acara ini, di ujung sesi ini, saya mengingatkan bahwa waktu itu adalah sekarang. Kita yuk bareng-bareng ngingetin pemerintah bahwa yuk terbitin rupiah karena ongkosnya hampir nggak ada. Tidak ada ongkos cetak-cetak. Inflasi mungkin bisa dikontrol karena tidak ada bunga. Jadi inflasi kalau ya ini bunganya 5%, bunganya 3% nggak ada. Di dalam rupiah tidak boleh pakai bunga. Jadi bukan sekedar negaranya ini jadi syariah gitu ya, untuk beberapa teman yang memahami bahwa bunga itu adalah riba. Ini jelas tidak ada ribanya, tidak pakai bunga, pakai rupiah. Dan karena ini trusted open ledger pakai blockchain, nggak bisa dikorup karena kemana uangnya jalan mendadak. Oh kok ke Bosman ada nih, dia korup nih. Udah nggak, bawa aja kita langsung ke tempat yang tidak disukai orang itu gitu ya. Jadi sekali lagi, menyelesaikan masalah negara ini gampang kalau kita buat gampang. Jadi pakai common sense, pakai hati lapang, pakai keterbukaan. Teman-teman, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan saya.